Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertemuan minggu sebelumnya, yaitu tentang relasi fungsi pada subbab memahami bentuk penyajian relasi. Bentuk penyajian fungsi. Teman-teman semuanya, perhatikan bentuk penyajian fungsi itu terdiri dari 5 penyajian ya teman-teman. Yang pertama ada himpunan pasangan berurutan, yang kedua ada diagram panah, yang ketiga ada persamaan fungsi, yang keempat disajikan dengan tabel, yang kelima disajikan dengan grafik. Baik, perhatikan teman-teman, sebelum menentukan rumus fungsi, mari kita perhatikan cara-cara menyajikan fungsi yang biasa digunakan di dalam matematika. Misalkan fungsi f dari p anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian fungsi q itu anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Permasalahan ini dapat dinyatakan dengan 5 cara. Yang pertama, himpunan pasangan berurutan. Tadi diketahui bahwa P ini anggotanya teman-teman, kemudian Q ini adalah anggotanya ini. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut, yaitu 1 anggota pi, 2 anggota Q, 2 anggota pi, 4 anggota Q, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Nah, teman-teman sudah tahu kan bagaimana cara menyajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Itu seperti ini. Nah, ini relasinya adalah setengah kali dari. Nah, mungkin teman-teman ada kebingungan nih, gimana caranya hasilnya kok kayak gini, 1,2, 2,4. Nah, ingat teman-teman, ini relasinya adalah setengah kali dari. Mari kita perhatikan ke diagram bentuk penyajian diagram panah ya teman-teman. Nah, tadi itu kan P-nya itu, P itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Q itu anggotanya 1 sampai 10. Nah, relasi yang didefinisikannya itu adalah setengah kali dari. Nah, ini dinyatakan ininya seperti ini bentuk penyajiannya. Nah, teman-teman lihat ya di sini, misalkan dia menyatakan setengah kali dari, bahwa si P itu setengah kali dari anggota Q. Nah, ini kan 1 ke 2. 1 itu sama dengan setengah dari 2. Setengah dikali 2, teman-teman berapa hasilnya? 1 kan? Betul. Jadi si 1 itu P itu 1,2, kemudian 2,4. Ini menyatakan bahwa Pi setengah kali dari Q. Pi-nya yaitu 2, Q-nya adalah 4. Yaitu sama dengan 4 itu adalah setengah kali dari 4. Maka hasilnya adalah 2. Begitu juga dengan 3 setengah kali dari 6, karena setengah kali 6 adalah 3. Kemudian dengan 4,8, karena 4 itu adalah setengah kali 8. 5 sama setengah kali 10. Kemudian lanjut. Nah, persamaan fungsi juga disajikan dengan menggunakan persamaan fungsi. Tadi kan P-nya itu ya teman-teman 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Q-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, diketahuilah bahwa anggotanya itu adalah
hasil dari himpunan pasangan berurutannya itu 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Nah, kita bentuk dengan rumus fungsi bagaimana menyajikannya, teman-teman. Jadi si hasil tadi, si himpunan pasangan berurutannya kita buat seperti ini: 1,2, 2,3, 3,6, 4,8, 5,10. Nah, 1,2 ini, teman-teman, nah 1,2 ini, teman-teman, ini kita misalkan kita tandai dulu ya, bahwa ini adalah, misalkan ini anggota pi, ini adalah anggota ki. Betul gak? Ini anggota pi, ini adalah bagian dari anggota ki. Pi kita misalkan kasih tanda dengan X, ki kita kasih tanda dengan Y. Berarti ini X dan ini Y. Nah, untuk menentukan rumus fungsi, si X, karena si X itu yang utama, kita pindahkan ke sini kan, 1. Nah, X, Y, X, Y. Nah, si Y ini hasil dari mana? Hasil dari mana? Si Y ini hasil dari mana? Ini kan 1 itu anggota X ya. Nah, 1 itu X kan. Nah, ini sama X, dia itu 1 di sini. Kemudian bahwa si 2 ini adalah hasil dari 2 dikali X. X-nya tadi kan itu adalah 1. Jadi ketika 2 dikali, kita tanda-tandanya begini aja ya, 2 dikali X, teman-teman, sama dengan 2 dikali, karena X-nya tadi di sini adalah 1. Nah, ini 1 sama dengan 2. Jadi si Y ini itu jadi anggota Y di sini itu adalah hasil dari 2 dikali 1, atau Y sama dengan 2 dikali X. 2 dikali X. Kemudian dengan angka 2 di sini ini angka 2, kemudian 4 itu hasil dari mana? Yaitu dari 2 dikali anggota dikali X, yaitu X-nya 2. 3, ini 3, udah yakin X. Ini 6 itu hasil dari mana? Hasil dari 2 dikali X, X-nya 3. Ini 4 di sini X. Nah, 8 ini hasil dari mana? Yaitu 2 dikali X, X-nya yang 4. 5 hasil dari mana? Yaitu hasil dari 2 dikali X, X-nya adalah 5. Maka dari itu, nah, kita diketahui bahwa si rumus fungsinya itu adalah sama dengan Y sama dengan 2X, yaitu di mana hasil Y itu yang dipetakan oleh X merupakan fungsi 2 dikali X. Nah, si Y ini itu adalah bukan anggota semuanya kan, teman-teman. Di sini dia adalah hasil pemetaan atau anggota Y yang menerima pemetaan dari X. Maka si Y tadi di sini ini 2, 4, 6, 8, 10 ini dinamakan anggota yang menerima pemetaan dari X, atau disebut dengan fungsi dari X adalah 2X. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi Y ini bukan Y asli, tetapi si Y ini adalah anggota P yang sudah menerima pasangan dari anggota Q yang sudah menerima pasangan. Kemudian cara yang keempat adalah dengan diagram tabel.
Nah, diketahui kan fungsi yang tadi itu adalah V, ininya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q-nya 1 sampai 10, relasinya adalah setengah kali dari, dan tadi hasilnya adalah hasilnya itu adalah 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Nah, X-nya kan tadi di sini tuh teman-teman ya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian fx-nya ini adalah y. Fx itu adalah y yang sudah menerima pasangan dari x. Maka dia berubah menjadi fungsi dari x. Kalau di sini ditulis y, berarti kalau y itu ya teman-teman mencakup semua anggota y, yaitu dari 1 sampai 10. Tapi di sini adalah anggota y yang menerima pasangan dari x, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini penyajian dengan diagram tabel. Kemudian itu yang kelima adalah penyajiannya dengan diagram grafik. Nah, di sini itu kan tadi itu diketahui bahwa 1,2 hasilnya itu 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Bagaimana cara kita menyajikan dalam diagram grafik? Nah, cara menyajikan kita diagram grafik ya teman-teman sudah mengetahui bahwa grafik ini adalah pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pada koordinat kartesius ada sumbu X, ada sumbu Y, ada 4 kuadran, ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Kalau di dalam menyajikan grafik fungsi, di sini cukup teman-teman menyajikannya dengan salah satu titik yang ada. Misalkan di sini kan tadi itu ada keterangan hasilnya itu 1,2. Kita kasih titik bulatan di sini 1,2. Kemudian jika kita lanjutkan lagi, ternyata ada 2,4. Bisa jadi di sini adalah 2,4. 2,4. Kemudian jika dilanjutkan lagi ada 3,6. Misalkan di sini 6. Nah, di sini 3. Nah, di sini itu nanti ada 3,6. Nah, di sini itu nanti ada 3,6. Nah, di sini itu. Nah, seperti itu teman-teman. Cuman karena kalau di grafik fungsi cukup dituliskan salah satu saja, yaitu di sini dituliskan 1,2, maka cukup dituliskan 1,2 saja. Kemudian dibentuklah garis seperti ini ya teman-teman. Terbentuklah garis seperti ini. Nah, itu dinamakan garis fungsi fx sama dengan 2x. 2x. Kita hapus saja ya teman-teman. Jadi jelas ya, kalau di grafik fungsi salah satunya saja yang ditulis dari hasilnya tadi. Kemudian kita masuk ke contoh 3.9. Nah, ini suatu fungsi linier f memiliki nilai 5. Nilainya itu si f itu 5 saat x sama dengan 1. Saat x sama dengan 1. Dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan negatif 1. Nilainya 5 ketika x sama dengan 1. Nilainya 1 ketika x sama dengan min 1. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, tadi kan diketahui ini cara menyelesaikannya teman-teman. Diketahui bahwa F1 X1 itu X ini. Nah, Fx yang pertama ini yang Fx sama dengan 1, Fx sama dengan 1, yaitu otomatis kalau Fx otomatis yang X sama dengan 1, berarti nilai X-nya itu adalah 1 ya kan. Tadi biasa ditulis di sini itu biasanya Fx. Tadi diketahui bahwa yang pertama itu nilai X-nya sama dengan
nilai X-nya sama dengan 1. Ketika 5, berarti X di sini otomatis jadi 1. Kemudian yang kedua, nilai X-nya sama dengan min 1 ketika nilainya 1. Ketika nilai X-nya adalah min 1, maka sama dengan 1. Nah, kemudian di sini itu menjelaskan bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan rumus AX ditambah B. Kita masukkan AX ditambah B. Kita masukkan. Untuk kita masukkan langkah yang pertama ini ya teman-teman. Fx untuk F1, X yang X-nya 1. Nah, kan tadi di sini X, maka di sini dimasukkan 1, di sini B. Karena kalau ketika X-nya 1, maka hasilnya 5. A dikali 1 A, B turun sama dengan 5, maka ini menjadi persamaan 1. Kemudian untuk X-nya yang sama dengan min 1, yaitu ketika sama dengan min 1 hasilnya 1, maka ini misal adalah min 1 adalah X. Karena ini rumusnya AX dikali B, kita masukkan nilai X yang min 1 ke sini. A dikali min 1, min A ditambah B sama dengan 1. Ini menjadi persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 diperolehlah ini AB sama dengan 5, min A ditambah B sama dengan 1. Kemudian kita kurangi dengan ini metode eliminasi. 5 dikurang 1, 4. Positif B dikurangi positif B sama dengan 0. Kemudian ini adalah positif A. Positif A dikurang negatif A. Positif A dikurang negatif A. Teman-teman ingat kan, negatif dikali negatif apa? Positif. Jadi A ditambah A. Setiap variabel ini, setiap variabel maka mempunyai nilai 1. A ditambah A sama dengan 2A. Sama dengan 2A. Kemudian kita ini apa namanya? Pindah ruas si A. 2A sama dengan 4. Karena ini perkalian, maka ketika dipindah ruas menjadi pembagian. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kemudian A sama dengan 2 disubstitusikan ke salah satu persamaan. Misalnya ke persamaan 1, kan udah diketahui kan A-nya 2. Kita substitusikan ke persamaan 1, ke yang ini ya teman-teman. Ke AB ditambah A ditambah B sama dengan 5. Sama dengan, yaitu ketika A-nya diketahui 2, yaitu 2 ditambah B sama dengan 5. Nah, kita pindah ruas ke sini. Si B, ini 5, ini A-nya 2. Di sini ada yang salah ya teman-teman. Kan tadi diketahui bahwa A-nya itu adalah 2. 5 ditambah 2, kemudian B. Nah, di sini kan tadi diketahui adalah 2. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dengan demikian, nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 3. Maka rumus fungsinya menjadi fx ditambah 2x ditambah 3. Kenapa 2x ditambah 3? Fx ini kan tadi itu rumusnya itu ax ditambah b, nilai a-nya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh 3.10. Nah, di sini adalah darah asal fungsi f dari x ke 2x min 1 adalah anggota x sedemikian sehingga x itu berada di antara kurang dari sama dengan min 1 dan kurang dari 2, yang dimana x adalah elemen anggota bilangan R. Pertanyaannya, tentukanlah daerah hasilnya. Di sini keterangan bahwa X itu adalah elemen anggota bilangan real dengan X adalah anggota himpunan dari bilangan real. Jadi di sini itu diketahui ya bahwa si
fx-nya itu, f dari x itu, yaitu dia hasil dari fx-nya itu adalah 2x min 1. 2x min 1 yang itu adalah ini. Nah, yang di sini. Kemudian tentukanlah daerah hasilnya. Mari kita selesaikan ya. Untuk menentukan daerah hasil dari daerah asal fungsi dari x, dari f dari x, yaitu kalau ditulis f dari x adalah 2x min 1 adalah x di mana x berada kurang dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari 2. Nah, kita harus melakukan prosedur sebagai berikut ya teman-teman. Ini kan diketahui katanya daerah asalnya adalah ini, teman-teman. Daerah asalnya adalah ini nih. Nah, ini f dari x ke 2x min 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengubah bentuk x ini ke dalam bentuk ini. Yaitu jadi si x di sini itu langkah pertamanya untuk menentukan daerah hasil dari daerah asalnya 2x dari daerah asalnya, yaitu harus merubah si x ini menjadi 2x min 1. Langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama tadi kan ini, teman-teman ya. Tadi kan ini posisinya itu. Bagaimana caranya si x ini agar menjadi 2x, yaitu dengan dikalikan dengan 2. Karena ini adalah bagian, karena misalkan tadi kan karena ini adalah bagian, ini juga bagian dari x, maka ini juga ikut dikalikan dengan 2. Maka kita kalikan dulu yang x-nya dulu ya. X dikali 2 berapa? Jadi 2x min 1 dikali 2 adalah min 2. 2 dikali 2 adalah 4. Maka didapatlah dari syarat harus menjadi 2x min 1 itu, maka baru didapatlah 2x, baru ini yang didapat. Nah, kemudian bagaimana dari hasil 2x ini agar ada min 1-nya? Ya otomatis ditambah dengan negatif 1. Semua ruas. Jadi 2x ditambah min 1, 2x min 1. Terus min 2 ditambah min 1. Kemudian 4 ditambah min 1. Min 2 ditambah min 1 hasilnya min 3. 2x ditambah min 1 hasilnya 2x min 1. Ini positif. Ditambah dengan min 1. Maka 4 ditambah min 1 hasilnya positif 3. Nah, dari bentuk ini, dari bentuk 2x min 1 di mana kurang dari sama dengan min 3 dan kurang dari 3, diketahuilah rumus fungsi dari fx tadi 2x sama dengan min 1 sehingga dia menjadi min 3 kurang dari, jadi tadi si fx itu atau 2x min 1 itu, maka daerah hasilnya itu kurang dari negatif 3 dan kurang dari 3. Jadi daerah hasilnya adalah fx di mana fx kurang dari negatif 3 dan kurang dari 3. Nah, baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.